Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih mengkaji hadis-hadis seputar tafsir Al-Qur'an. Dan kita sudah sampai pada hadis 3033. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Ra'aitu Marwan bin al-Hakam, saya melihat Marwan bin Hakam, ini pejabat, jalisan fil masjid, duduk di masjid. Fa'aqbaltu, maka saya pun datang, hatta jalastu ilam jambih, sehingga saya duduk di samping beliau. Nah, maka duduk menyertai penguasa, enggak ada masalah. Yang penting tidak ikut-ikut dalam keburukan yang dilakukan penguasa. Fa akhbarana anna Zaid bin Thabit, maka Marwan pun mengabari kami bahwasanya Zaid bin Thabit akhbarahu, mengabarkan kepada dia. Ini penguasanya seorang alim, Pak. Marwan ini dulunya seorang alim dia, ya, sebelum menjadi pejabat. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amla alaih, mendiktekan kepada Zaid bin Thabit. Nah, jadi Zaid ini termasuk dari penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau wahyu turun, dia dipanggil nulis ayatnya. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Tidaklah sama orang-orang yang duduk, maksudnya tidak ikut perang, di antara orang-orang beriman dibandingkan dengan mujahid fi sabilillah, itu tidak sama. Ini dulu ketika turun ayat ini pertama kali, ayatnya lafalnya seperti ini, Pak. Dan sekarang ayat ini di dalam Quran kita cari nggak ada yang persis ini, karena sudah ada perubahan, yaitu surat An-Nisa ayat 95. Nah, perubahannya di mana? Kita lanjutkan ceritanya. Faja'ahu, maka datang kepada Nabi Ibnu Ummi Maktum, namanya Amr atau Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Wa huwa yumilluha alayya, waktu itu Nabi masih mendiktekan ayat ini kepada saya. Maka Abdullah bin Ummi Maktum ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi demi Allah, lau astati'ul jihad, kalau saya mampu jihad, saya tidak buta, seandainya la jahadtu, saya pasti akan ikut jihad. Jadi maksudnya saya ini kalau tidak ikut jihad kemudian dianggap derajat saya jadi rendah, remeh, maka saya susah seperti ini, ya, karena saya tidak ikut jihad karena ada sebab. Wa kana rajulan a'ma, dan dia memang seorang yang buta. Fa anzalallahu ala rasulih, lalu Allah pun menurunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa fakhidhuhu ala fakhidhi, sementara paha Nabi di atas paha saya, kata Zaid. Fathaqulat, maka beratlah paha Nabi, hatta hammat, sehingga mendekati taruddu, akan meremuk, mematahkan tulangnya, fakhidhi, paha saya. Jadi kalau wahyu turun itu Nabi tubuhnya menjadi sangat berat tubuhnya bertambah langsung drastis, dan itu menunjukkan bahwa Quran itu sesuatu yang berat, ya, qaulan tsaqila. Tsumma surriya anhu, kemudian diselesaikanlah wahyu dari beliau. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah pun menurunkan ghairu ulid darar, selain orang-orang yang memiliki kemadaratan atau udzur seperti buta tadi. Nah, jadi kata-kata ini ghairu ulid darar ini munculnya belakangan. Letaknya di mana? Di sini, Pak. Di tengah-tengah antara la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Kemudian di sini ghairu ulid darar. Nah, di sini. Nah, maka ghairu ulid dararnya letaknya di tengah-tengah sini.
Ini setelah turun ayat tersebut. Nah, sehingga kadang-kadang ayat Quran turun, setelah itu kemudian turun lanjutannya atau sambungannya. Nah, ini contohnya ya, sambungannya cuman 3 kata saja. Nah, sehingga orang-orang yang punya udzur meskipun tidak ikut jihad fisabilillah, dia derajatnya tidak kalah jauh dari orang-orang yang jihad karena dia sudah punya niatan untuk berjihad fisabilillah. Jadi niatan kita dalam hati itu sudah dihitung. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, ada orang kaya bersedekah, kemudian ada orang yang tidak kaya melihatnya, kemudian dia mengatakan, andai saya kaya seperti dia, saya sedekah seperti dia. Nah, itu sudah dapat pahalanya. 3034 dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, qultu li Umar, saya berkata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, innama qala Allah hanyalah mengatakan, an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Boleh kalian itu mengqasar salat jika kalian itu takut atau khawatir akan diserang oleh orang-orang kafir. Surat An-Nisa ayat 101. Jadi maksudnya ketika dulu bersafar, kadang-kadang di tengah-tengah safar tiba-tiba diserang oleh musuh. Nah, karena khawatir diserang musuh, akhirnya Allah kasih syariat, yaitu ketika safar boleh qashar salat yang 4 menjadi 2 rakaat supaya tidak diserang oleh musuh. Karena kalau salatnya 4 rakaat jadi lama, Pak. Kalau lama tengah-tengah salat bisa diserang oleh musuh. Nah, pertanyaannya, waqad aminan nas, sekarang manusia sudah aman, sudah enggak ada perang lagi karena orang-orang kafir sudah pada masuk Islam. Faqala Umar, maka Umar pun menjawab, ajibtu, saya dulu juga heran, mimma ajibta minhu, terhadap apa yang kamu heran darinya. Fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu saya sebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bagaimana sekarang ini? Kita sudah aman, masih boleh qashar tidak? Maka Nabi menjawab, shadaqatun, itu adalah sedekah, tasaddaqallahu biha alaikum, yang Allah sedekahkan kepada kalian. Artinya apa? Meskipun sudah tidak ada ketakutan diserang oleh orang kafir, tapi hukum qashar masih tetap berlaku. Silahkan qashar meskipun aman. Yang penting ketika safar. Maka qashar ini hanya khusus untuk yang safar, Pak. Beda dengan jamak ya. Kalau jamak bisa karena hujan, bisa karena sakit, bisa karena sebab yang lain. Tapi kalau qashar sebabnya satu saja, nggak ada yang lain. Safar saja. Kata Nabi, faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekah dari Allah tersebut. Nggak usah ditolak, orang kita sudah apa? Dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada keringanan dari Allah atau dari Rasul, kita jangan nolak, Pak. Terima apa adanya. Kalau kita menolak gimana? Nabi malah marah. Dulu pernah ada orang-orang safar bersama Nabi. Kemudian mereka keberatan karena puasa dalam kondisi safar panas. Akhirnya Nabi kemudian mengambil air minum, beliau minum. Sore hari, Pak. Habis asar kira-kira. Nah, setelah beliau minum, maka beliau diberitahu, ya Rasulullah, ada sebagian sahabat masih nekat lanjut puasa. Padahal tadi keberatan mereka. Nah, maka Nabi mengatakan mereka itu yang tidak mau mengikuti saya, itu orang-orang yang durhaka kepada saya. Nah, karena itu kalau ada keringanan, Nabi meringankan, kita ikut keringanan tersebut. Jangan sok suci kemudian mengatakan saya pilih yang lebih baik daripada keringanan. Gak ada yang lebih baik. Makanya Nabi pernah mengatakan, Pak, ma balu rijalin, ini khutbah sambil marah beliau. Kenapa itu orang-orang balaghahum anni amrun, telah sampai kepada mereka satu berita dari saya, tarakhastu fihi, yang saya itu memberikan keringanan padanya, saya melakukan keringanan padanya, fakarihuhu, lalu mereka malah tidak suka dengan keringanan tadi, wa tanazzahu anhu, dan mereka malah meninggalkan keringanan tadi. Demi Allah, saya inilah yang paling paham di antara kalian terhadap Allah, di antara mereka terhadap Allah, dan paling takut di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi melakukan keringanan itu bukan berarti Nabi menggampangkan perintah Allah, bukan. Justru itulah karena beliau sangat paham siapa Allah Subhanahu wa taala, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya ketika ada hujan, kemudian salatnya dijamak antara maghrib dengan isya, itu memang ada keringanan, Pak. Kalau ada orang kemudian
tidak menyukai keringanan ini ya. Ini syariat apa ini? Nabi kok mengubah-ngubah begini. Nah, itu berarti sama dengan ini tadi ya. Nabi malah marah kepada orang-orang tersebut. Bukan berarti jamak ketika hujan wajib, bukan ya. Tidak wajib. Jamak boleh, tidak juga boleh. Tapi kalau membenci jamak, nah, itu yang jadi masalah. Jadi membenci apa yang diringankan oleh Nabi, itu yang bermasalah. Berikutnya 3035 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam nazala singgah baina Dajnan wa Usfan, antara Dajnan dan Usfan, ini dua nama tempat. Faqala al-musyrikun, lalu orang-orang kafir mengatakan, inna lihaula'i, sesungguhnya bagi orang-orang muslim itu salatan, ada satu salat yang agung, hiya ahabbu ilaihim, yang salat itu lebih mereka sukai, min abaihim wa abnaihim, daripada bapak dan anak mereka. Wahiyal asr, yaitu salat asar. Fa ajmi'u amrakum, maka sepakatlah urusan kalian. Familu alaihim, maka seranglah orang-orang muslim itu mailatan wahidah, dengan satu kali serangan. Jadi ini orang-orang kafir bisik-bisik sesama mereka, Pak. Ini orang-orang muslim singgah di satu tempat. Mereka nanti kalau jam 3 akan salat asar. Nah, pas salat asar, mari kita rame-rame serang. Karena mereka itu tidak mungkin meninggalkan salat berjamaah. Wa anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu kan, dari atas langit Allah kirim Jibril. Jibril datang kepada Nabi. Fa amarahu ay yaksima ashabahu. Lalu Jibril suruh Nabi membagi sahabat-sahabatnya syatraini, dua bagian, fayusalli bihim, lalu Nabi salat bersama mereka. Wa taqumu, dan berdirilah ta'ifatun, satu kelompok yang lain, ukhra wara'ahum, di belakang yang salat tadi. Wal ya'khudhu, dan hendaklah mereka mengambil hidrohum, waspada mereka, wa aslihatahum, dan senjata mereka. Tsumma ya'til akharun, lalu datanglah orang-orang yang lain, wa yusalluna ma'ahu raka'atan wahidah, lalu mereka salat bersama Nabi satu rakaat. Tsumma ya'khudhu haula'i hidrahum wa aslihatahum, lalu mereka mengambil waspada dan senjata mereka. Fatakunu lahum raka'atun, sehingga masing-masing dapat satu rakaat. Wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'atan, sementara untuk Nabi dapat 2 rakaat. Nah, ini namanya salat khauf, Pak. Salat khauf itu apa? Salat kondisi takut ketika terjadi perang. Bagaimana tata cara salat khauf itu? Ada 16 cara. Dari 16 cara ini semuanya bisa diterapkan, yang penting sahih dari Nabi, dan bisa diringkas menjadi 3 macam cara. 3 macam cara apa saja? Yang pertama, apabila kondisi musuh berada di kiblat. Berarti kalau di Indonesia musuhnya berada di barat. Nah, nanti ada satu cara tertentu. Cara yang kedua, apabila musuhnya tidak di arah kiblat. Misalnya musuhnya di timur. Nah, yang dilakukan adalah hadis ini. Cara yang ketiga adalah ketika sedang berkecamuk perang. Kita sedang berada di atas kuda, kemudian salatnya tidak bisa dilakukan dengan turun dari kuda, masih di atas kuda. Nah, silahkan salat sesuai dengan kemampuan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara yang dilakukan dalam hadis ini. Yang ini gambarannya adalah musuhnya di arah timur misalnya, atau di arah selatan, atau di arah utara. Pokoknya bukan di kiblat. Nah, caranya adalah saya sebagai imam, saya mengajak satu baris saja, satu shaf saja. Yang satu shaf berada di timur menjaga musuh. Setelah itu satu shaf bersama saya salat 1 rakaat. Setelah selesai 1 rakaat, lalu kemudian mereka salam. Setelah salam, mereka berganti berjaga di timur. Nah, terus yang ada di timur berganti salat berjamaah bersama saya sebagai imam. Berarti masing-masing kelompok dapat berapa? 1 rakaat. Seperti di sini dikatakan rakaatun. Masing-masing dapat 1 rakaat. Lah imamnya dapat berapa? Rakaatani, 2 rakaat. Nah, ini satu cara yang derajat hadisnya sahih, bisa dipakai. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak pakai yang ini, Pak. Karena mereka keberatan sholat kok cuma 1 rakaat. Dari 4 dikosor menjadi 2. Sehingga mereka lebih suka hadis yang lain yang mengkosor menjadi 2 rakaat. Nah, seandainya kita terapkan cara yang pertama tadi,
yaitu satu shaf salat bersama imam, tetapi pengennya 2 rakaat. Gimana caranya? Caranya imam berjaga menghadap ke arah musuh, kemudian yang 1 rakaat tadi, yang satu shaf tadi yang dapat 1 rakaat tadi nambah sendiri-sendiri, 1 rakaat 1 rakaat. Kemudian setelah mereka selesai 2 rakaat, baru berada ke arah timur, kemudian berjaga di arah timur. Nah, yang tadi berjaga kemudian sholat bersama imam 1 rakaat. Setelah dapat 1 rakaat, mereka nambah sendiri 1 rakaat 1 rakaat. Nah, imamnya masih nunggu dalam kondisi tahiyat. Kalau mereka sudah selesai 1 rakaat tambahan, baru kemudian imam salam bersama mereka. Nah, maka hadis ini bisa diterapkan apa adanya, masing-masing makmum 1 rakaat saja boleh, sah. Boleh juga nambah sendiri-sendiri supaya masing-masing makmum mendapatkan 2 rakaat sebagaimana dalam hadis yang lain. Kemudian hadis berikutnya ini 3036, ini hadisnya sangat panjang, Pak. Karena itu siap-siap, Pak. Siap-siap kalau ngantuk, siap-siap ada minumannya diminum. Udah siap nggih? Bismillah. Ini karena hadisnya panjang, kita potong-potong ya. Per kalimat kita jelaskan. Dari Qatadah bin Nu'man, dia mengatakan, kana ahlu baitin minna, ada penghuni rumah di antara umat Islam, yuqalu lahum Banu Ubairik, namanya Bani Ubairik. Isinya 3 orang, Pak. Bishr, Bushair, Mubashir. Namanya mirip-mirip ya, seperti Hasan, Husain, Muhsin. Nah, Bishr, Bushair, Mubashir. Wa kana Bushair rajulan munafiqan. Nasib Bushair ini seorang munafik. Yaqulu syi'ra yahju bihi ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kadang-kadang menggubah syair untuk mengejek-ejek sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yanhaluhu ba'dal Arab. Thumma yanhaluhu, kemudian dia menisbatkan syair jelek tadi kepada sebagian orang Arab. Jadi dia penakut, Pak. Sudah membuat syair mengejek para sahabat, lalu mengatakan, ini syair bukan syair saya hanya nirukan, yang ngomong adalah si fulan. Tsumma yaqul, maka dia mengatakan, qala fulanun kadza wa kadza, berkata si fulan ini dan ini. Nah, dia bohong, menisbatkan syairnya kepada orang lain. Fa idza sami'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzalika syi'ra, kalau para sahabat mendengar syair tersebut, qalu, mereka mengatakan, wallahi, demi Allah, ma yaqulu hadza syi'ra, tidaklah mengucapkan syair ini illa hadzal khabith, kecuali si buruk ini, si busuk ini, yaitu si Bushair tadi ya. Jadi mereka sudah tahulah, sudah hafal lah. Pokoknya kalau ada perbuatan gini, ini pasti pelakunya dia ya. Meskipun dia menisbatkan kepada orang lain, mereka sudah paham. Au kama qala rajul, atau sebagaimana diucapkan oleh seorang laki-laki. Wa qalu, dan mereka mengatakan Ibnul Ubairik qalaha. Bushair bin Ubairik itulah yang sudah menggubah syair tersebut. Qala, perawi mengatakan, wa kanu, dan adalah mereka itu ahla baiti hajatin wa faqatin, satu penghuni rumah yang memang pada miskin-miskin, fil jahiliyati wal Islam, baik ketika masih jahiliyah maupun ketika sudah masuk Islam. Jadi setelah masuk Islam mereka juga masih fakir. Nah, kemudian mereka Islamnya tidak bagus, Islamnya munafik. Wa kana an-nasu, dan adalah para manusia, innama ta'amuhum, tiada lain makanan mereka saat itu, bil Madinah, di kota Madinah, adalah at-tamru wa syair, kurma dan gandum biasa. Artinya kalau ada orang makanannya selain kurma dan gandum biasa, berarti pasti dia beli dari tempat lain, Pak. Tapi kalau hanya mengandalkan dari Madinah saja, nah, pasti yang dimakan hanyalah kurma dan gandum biasa, karena mereka orang-orang miskin. Wa kana ar-rajul, dan adalah seseorang itu, idza kana lahu yasarun, jika dia memiliki kekayaan, faqadimat dhafitatun, lalu datanglah rombongan dagang, minal syami, dari Syam, minad darmak, yang membawa gandum bagus. Darmak itu nama lainnya adalah samra, atau gandum bagus, atau bur, atau hintah, pokoknya gandumnya orang-orang kaya. Ibta'ar rajul, maka membelilah seseorang itu minha, darinya, fa khassa biha nafsah, lalu dia khususkan darmak tadi untuk dirinya. Wa ammal iyal, adapun keluarga dia, yaitu anak istrinya, fa innama ta'amuhum, tiada lain makanan mereka tetap sama, yaitu tamar dan syair ya. Karena apa?
memang mereka kayanya tidak kaya-kaya banget. Sehingga mereka membeli gandum yang mahal tapi untuk dirinya sendiri. Anak istri masih dikasih makanan yang normal. Faqadimat, lalu datanglah dhafitatun, rombongan dagang minasyami, dari Syam. Fabta'a ammi, maka membelilah paman saya yang bernama Rifa'ah bin Zaid himlan minad darmak, satu pikulan dari gandum darmak, gandum yang bagus. Faja'alahu fi masyrabatin lahu, lalu dia menyimpannya pada satu tempat penyimpanan milik dia. Masyrabah itu adalah satu ruangan yang dulu orang-orang Arab membuatnya untuk tempat menyimpan bahan makanan, ya. Kalau sekarang ya beras, itu disimpan di satu tempat namanya masyrabah. Biasanya tempatnya agak tinggi gitu, Pak. Jadi tidak nempel di tanah, karena kalau nempel di tanah itu biasanya nanti akan apa? Mudah rusak. Wa fil masyrubati, dan di dalam masyrubah tadi ada silahun, ada juga senjata. Wadir'un, dan baju besi. Wasaifun, dan pedang. Fa'udiya alaihi, lalu diserang terhadap rumah tersebut. Min tahtil bait, dari bawah rumah. Fanuqibatil masyrubah, lalu dilobangilah masyrubah tadi. Wa ukhidat ta'am, dan diambillah makanan. Wasilahu, dan senjata. Jadi maling zaman dulu caranya adalah melobangi tanah, Pak. Karena rumah kan masih tanah. Nah, sehingga dari luar melobangi tanah, kemudian nanti masuk ke dalam rumah. Setelah masuk, kemudian nanti membuka tempat penyimpanan tadi. Falamma asbaha, maka tatkala pagi-pagi, atani ammi Rifa'ah, maka pamanku Rifa'ah datang kepadaku. Faqala, lalu dia menceritakan, ya bna akhi, wahai anaknya saudaraku, innahu qad udiya alaina, sesungguhnya telah diserang terhadap kami oleh si maling, fi lailatina hadhih, pada malam kami ini. Fanuqibat masyrubatuna, lalu dilobangilah masyrubah kami. Fadhuhiba bi ta'amina, lalu dibawa pergi makanan kami. Wasilahina, dan senjata kami. Qala, dia mengatakan, fatahassasna, lalu kami cari-cari, fiddar, di kampung tadi. Wasa'alna, dan kami bertanya kepada orang-orang. Faqila lana, maka dijawabkan kepada kami, qad ra'ayna Bani Ubairik, kami telah melihat Bani Ubairik, para munafik tadi, istauqadu fi hadhil lailah, mereka menyalakan api pada malam ini. Wala nara fi ma nara, dan kami tidak menyangka, illa, kecuali, ala ba'di ta'amikum, memasak sebagian makanan kalian tersebut. Jadi orang-orang kampung juga udah paham, Pak. Kalau ada kemalingan, pasti yang dituduh adalah Bani Ubairik tadi. Kenapa? Mereka memang munafik. Mereka memang terkenal orang-orang yang jelek, orang yang jahat. Qala, dia mengatakan, wa kana Banu Ubairik, dan adalah Bani Ubairik tadi, qalu, mengatakan, wa nahnu nas'alu fid dar, waktu kami tanya di kampung tadi, wallahi ma nura sahibakum illa Labid bin Sahlin, kata mereka. Demi Allah, kami tidak menyangka maling kalian itu kecuali seseorang yang bernama Labid bin Sahal. Jadi ini tingkah mereka seperti itu, Pak. Kalau maling menisbatkan perbuatannya kepada orang lain. Kalau menggubah syair, kemudian mengejek orang-orang, dia menisbatkan syairnya kepada orang lain lagi. Maka perbuatannya double dua. Ya. Maling sudah jelek, dosa, kemudian dusta atau menuduh orang, ini tambah satu keburukan lagi. Padahal Labid bin Sahal yang dituduh mencuri tadi adalah rajulun minna, seorang laki-laki dari kalangan umat Islam, lahu salahun wa islamun, yang dia itu orangnya saleh dan orangnya muslim. Falamma sami'a Labidun, maka tatkala Labid ini mendengar tuduhan tadi, ikhtarata saifah, dia pun menghunus pedangnya. Wa qala, dan dia mengatakan, ana asrik, saya maling. Jadi enggak terima, Pak, dia. Orang baik dia tuduh maling, enggak terima. Ya, dia ambil pedangnya. Siapa yang nuduh maling? Fa wallahi, maka demi Allah, la yukhalitannakum hadas sayf. Sungguh betul-betul kalian akan tertimpa oleh pedang ini. Aw la tubayyinunna hadhihi sariqah, atau kalian membuktikan pencurian ini. Ya, jadi jangan asal ngomong. Kalian ngomong saya maling tanpa bukti, berhadapan dengan pedang. Karena apa? Tidak boleh menuduh orang semaunya seperti itu. Qalu, maka mereka pun mengatakan, ilaika anha ayyuhar rajul, menyingkirlah engkau dari tuduhan tadi wahai Labid. Ya, maksudnya apa? Tidak usah digubris tuduhan itu. Fama anta bisahibiha, tidak mungkin kamu yang melakukannya.
Fasa'alna fid dar, lalu kami pun tanya lagi di kampung tadi, hatta lam nasyukka, sehingga kami tidak ragu-ragu annahum ashabuha, bahwa si malingnya adalah Bani Ubairik tadi. Faqala li ammi, maka berkata kepadaku pamanku, ya bena akhi, wahai keponakanku, law ataita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya kalau kamu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadzakarta dzalikalah, lalu kamu ceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Qatadah, berkata Qatadah, fa ataitu Rasulullah, lalu saya pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu saya laporkan, inna ahla baitin minna, sesungguhnya ada penghuni rumah dari kami, ahla jafain, yang mereka itu orang-orang jelek. Amadu ila ammi, mereka bersengaja kepada paman saya namanya Rifa'ah bin Zaid, fanaqabu masyrobatan lahu, lalu mereka melubangi gudang simpanan makanan dia, wa akhadhu silahahu, dan mengambil senjatanya, wa ta'amahu, dan makanannya. Falyaruddu alaina silahana, maka hendaklah mereka kembalikan kepada kami senjata kami. Fa amma ta'am, adapun makanan, fala hajata lana fihi, maka tidak ada keperluan bagi kami padanya. Nah, jadi sudah memaafkan, Pak. Sudah terbukti bahwasanya yang maling adalah itu Bani Ubairik. Sehingga tolong ya Rasulullah, Bani Ubairik suruh kembalikan senjata yang mereka maling. Kalau makanannya udahlah, ya karena udah dimasak, ya udah dimaafkan. Memang orang-orang lagi mereka pada miskin sehingga tidak bisa beli makanan. Nah, makanan kami dimaling, ya sudah kita maafkan. Faqala an-nabiyyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'amuru fi dzalik, baiklah saya akan menyeruh dalam kasus ini. Falamma sami'a Banu Ubairik, tatkala Bani Ubairik yang maling tadi mendengar, atau rajulan minhum, maka mereka pun datang kepada seorang laki-laki dari mereka, yuqalu lahu Usair, namanya Usair bin Urwah. Fakallamuhu fi dzalik, lalu mereka ngomong kepada Usair dalam kasus tadi. Fajtama'a fi dzalika nasun, maka kumpullah dalam kasus itu beberapa orang min ahli dar, dari penghuni kampung. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Qatadah bin Nu'man, sesungguhnya Qatadah bin Nu'man dan pamannya, amada ila ahli baitin minna, mereka bersengaja kepada satu penghuni rumah dari kami, ahli islamin wa salahin, yang kami ini adalah muslim dan kami orang-orang baik. Yarmunahum bisariqah, mereka kemudian menuduh orang-orang tersebut mencuri, min ghairi bayyinatin, tanpa ada bukti, wala sabat, tidak pula ada sabat atau bukti tadi. Maka Qatadah kemudian mengatakan, saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun malah mengatakan kepada saya, amatta, kamu bersengaja ya, ila ahli baitin, kepada satu penghuni rumah, dzukira minhum islamun wa salah, yang mereka itu disebutkan seorang muslim dan mereka adalah orang-orang baik. Tarmihim bisariqah, kamu menuduh mereka mencuri, ala ghairi thabatin wa bayyinah, tanpa ada bukti dan bukti. Maka ditegur keras seperti itu oleh Nabi SAW. Qatadah ini merasa mentalnya turun, Pak. Ya, jadi karena yang negur adalah siapa? Rasulullah SAW. Akhirnya dia mengatakan, saya pun kembali dan saya sangat ingin seandainya saya keluar dari sebagian harta saya, alias apa? Saya kehilangan harta, enggak ada masalah. Yang penting saya tidak bicara kepada Nabi SAW dalam kasus tadi. Lalu pamanku Rifa'ah datang kepadaku, lalu dia mengatakan, wahai keponakanku, apa yang kamu lakukan? Lalu saya kabari dia dengan sabda Nabi SAW kepada saya. Maka pamanku mengatakan, Allahul Musta'an, Allah lah yang dimintai pertolongan. Jadi kalau kita menghadapi perkara yang berat, hatinya susah, tidak mampu menerima atau memikul masalah yang berat, maka caranya adalah mengucapkan ini, Pak, Allahul Musta'an. Jadi karena mereka sebenarnya betul-betul melaporkan berita yang benar, berita yang valid, karena saksinya kan banyak, ya. Yang maling siapa lagi kalau bukan Bani Ubairik? Memang tidak ada yang melihat dengan mata kepala, tapi mereka orang miskin. Kemudian bisa masak makanan yang istimewa, makanan yang enak, darmak tadi. Sementara yang punya darmak adalah orang kaya, ya pasti maling. Nah, berarti sudah ada apa? Tanda-tanda. Akhirnya dia mengucapkan Allahul Musta'an. Dan ini Allahul Musta'an
Ini diucapkan juga oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika beliau dituduh mencuri. Pada surat Yusuf ayat 18. Oh, bukan Nabi Yusuf yang ngomong ya. Yang ngomong adalah bapaknya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika dibohongi oleh anak-anaknya bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Maka beliau mengatakan fasabrun jamil. Saya sabar dengan baik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Akhirnya dikasih pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam kasus ini dia akan dapat pertolongan dari Allah. Apa pertolongannya? Falam yalbath, maka tidak tinggal lama. An nazalal Quran, turunlah ayat Quran. Nah, ini yang berkaitan dengan tafsirnya, Pak. Allah mengatakan pada surat An-Nisa ayat 105, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Nabi Al-Quran ini dengan kebenaran, supaya engkau menghukumi di tengah-tengah manusia dengan apa yang Allah tunjukkan kepada engkau. Wala takul lil khainina khasima. Janganlah engkau menjadi bagi orang-orang yang khianat sebagai pembela. Nah, yang dimaksud yang khianat ini siapa? Yang dimaksud orang-orang yang khianat adalah para maling tadi. Berarti yang dimaksud adalah Bani Ubairik yang maling. Wastaghfirillah, dan mintalah ampun kepada Allah wahai Nabi Muhammad. Kenapa? Mimma qulta li Qatadah, karena ucapanmu kepada Qatadah tadi. Engkau mengatakan kepada Qatadah, wahai Qatadah, kamu nuduh orang berzina tanpa bukti. Sampai Qatadah sedih bukan main. Innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Ini 105 sampai 106. Jadi Nabi ditegur oleh Allah, Pak, dari atas langit. Kenapa Allah tegur Nabi? Ya, karena Nabi salah. Berarti Nabi bisa salah tidak? Bisa. Yang tidak bisa apa? Yang tidak bisa adalah melakukan dosa besar. Itu tidak mungkin. Tapi kalau selain Nabi, ada kemungkinan melakukan dosa besar. Kita ini ada kemungkinan melakukan dosa besar. Mudah-mudahan kita dijaga. Ya. Tapi kalau Nabi tidak mungkin melakukan dosa besar, tidak mungkin. Tapi kalau salah, salah itu bisa. Ya, namanya manusia bisa salah. Tapi kalau Nabi salah, pasti langsung diluruskan lagi oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, wala tujadil, dan janganlah engkau membela anil ladzina, orang-orang yang yakhtanuna anfusahum, telah mengkhianati diri mereka sendiri, yaitu maling tadi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai, mangkana, setiap orang yang adalah dia itu khawanan, pengkhianat, athima, pelaku dosa, suka melakukan dosa. Yastakhfuna minan nas, mereka itu menyembunyikan diri dari manusia. Wala yastakhfuna minallah, tapi mereka tidak bisa menyembunyikan diri dari Allah. Wa huwa ma'ahum, Allah selalu menyertai mereka, yaitu dengan pengawasan, dimanapun berada diawasi oleh Allah. Ila qaulihi, sampai kalam Allah, Ghafurur Rahima. Ini An-Nisa 108. Maksudnya apa? Law istaghfaru, andaikan mereka minta ampun Allah kepada Allah, la ghafara lahum, Allah pasti memberikan ampun pada mereka. Jadi sudah ketahuan mereka yang maling berdasarkan wahyu ini tadi. Tapi Allah masih kasih kesempatan. Kalau mau tobat, silahkan. Para maling-maling, silahkan tobat, ngaku sebagai maling dan minta maaf kepada orang yang sudah dimaliki dan juga yang dituduh tadi, kembalikan barangnya, selesai. Tetapi kalau tidak mau tobat, wa may yaksiba itsman, maka barang siapa orang yang melakukan dosa, fa innama yaksibuhu ala nafsih, tiada lain dia melakukan dosa tadi kembali kepada dirinya sendiri, ya, merugikan diri sendiri. Ila qaulihi, sampai kalam Allah, wa itsman mubina, dosa yang nyata. Ini surat An-Nisa ayat 111. Yaitu qaulahum lilabid, ucapan mereka kepada Labid tadi. Apa ucapannya? Ya, ucapannya bahwasanya mereka bukan orang-orang yang mencuri, mereka adalah orang-orang yang dituduh padahal betul-betul mencuri. Walaula fadlullahi 'alaika, dan kalaulah bukan karena karunia Allah padamu wahai Nabi, wa rahmatuhu, juga rahmat Allah, niscaya kamu akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena tadi membela orang-orang yang jelek. Sampai pada kalam fasaufa nu'tihi ajran 'azima, kami akan memberikan kepada dia pahala yang besar. Falamma nazal Al-Qur'an, tatkala turun ayat Al-Qur'an itu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun datang membawa senjata
dan kemudian mengembalikannya kepada Rifa'ah. Jadi senjatanya tadi yang dimaling oleh Bani Ubairik diambil oleh Nabi. Setelah diambil, kembalikan kepada pemiliknya. Faqala Qatadah, maka Qatadah pun berkata, tatkala saya datang kepada pamanku membawa senjata tadi, wa kana syaikhan qad asha, dan pamanku tadi seorang tua yang sudah asya itu matanya sudah tidak begitu jelas kalau melihat nih. Jadi sudah kurang penglihatannya. Au qala asa atau asa. Kalau asa itu artinya sudah tua renta. Fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa kuntu ura islamuhu madkhulan, dan saya mengira bahwasanya beliau masuk Islamnya itu hanya madkhul. Madkhul itu hanya pura-pura saja, ya seperti munafik lah, pura-pura masuk Islam. Jadi masuk Islamnya tidak betul-betul, tapi hanya ikut-ikutan, pura-pura. Falamma ataituhu bisilah, maka tatkala saya datang kepada paman saya tadi dengan senjata-senjata dia yang sudah dicuri tadi, maka paman saya mengatakan, ya bena akhi, wahai keponakanku, huwa fi sabilillah. Senjata-senjata itu saya wakafkan, saya sedekahkan untuk jihad fi sabilillah. Fa'araftu, maka saya baru tahu saat itu, anna islamahu kana sahihan, bahwasanya masuk Islamnya beliau ternyata betul-betul sungguhan. Karena kalau dia tidak sungguhan masuk Islam, tidak mungkin senjatanya dia wakafkan. Senjata dia wakafkan menunjukkan bahwa dia sudah Islamnya sudah bagus. Falamma nazala al-Qur'an, tatkala turun ayat tadi, lahiqa busyairun bil musyrikin, maka si Busyair yang maling tadi gabung dengan orang-orang musyrik. Jadi dia malu, Pak, setelah turun ayat, dan dia tidak mau memperbaiki diri. Dia pilih menjaga rasa malunya, akhirnya pergi meninggalkan kota Madinah, gabung sama orang-orang kafir. Fanazala, maka dia singgah ala Sulafah, kepada rumahnya seorang kafir namanya Sulafah binti Sa'ad bin Sumayyah. Fa'anzalallah, lalu Allah pun menurunkan ayat, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, barang siapa yang menyelisih Rasulullah setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, artinya jadi murtad tadi, ya malah gabung sama orang-orang kafir. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka kami palingkan dia kepada apa yang dia menuju berpaling kepadanya, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Wa sa'at masira, dan sangat jelek Jahannam itu sebagai tempat kembali. Nah, ini menunjukkan bahwa si Busyair itu tadi nanti akan menjadi ahli neraka Jahannam. Kenapa? Tidak mau perbaiki diri, malah murtad gabung kepada orang-orang kafir. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa yang syirik kepada Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh, yaitu jauh dari kebenaran. Nah, jadi dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya orang kalau mati dalam kondisi membawa syirik atau kafir itu tidak mungkin diampuni, Pak. Masuk surga tidak mungkin. Tapi kalau mati membawa dosa selain syirik, maka masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang agamanya Islam tapi tidak mau ikut salat, salatnya kadang-kadang saja. Jumatan datang, tapi kemudian satu pekan nggak pernah salat lagi. Nah, ini berarti orangnya melakukan dosa besar, tapi belum sampai syirik. Nah, orang seperti ini masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada di antara kita yang sudah kebacut, bapaknya sudah wafat, dan dulunya begitu bapaknya, nah, itu masih bisa didoakan, Pak. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak ada masalah. Karena saya beberapa kali ditanya orang, Bapak ibu saya sudah terlanjur wafat, dulu ya bolong-bolong sholatnya, tetapi KTP-nya masih Islam, boleh enggak didoakan? Boleh, silahkan. Ini dalilnya nih, ya. Wa yaghfiru, Allah masih bisa mengampuni maduna dzalika, dosa selain syirik, lima yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Artinya terserah Allah, Pak.
Diampuni bisa, tidak juga bisa. Kalau tidak diampuni, ya berarti harus masuk neraka dulu. Tapi karena masih punya Islam, nantinya akan keluar dari neraka. Nantinya kapan berapa nggak tahu kita, ya. Apakah 1000 tahun di neraka dulu, ataukah 2000 tahun atau berapa? Wallahu alam. Tapi kalau diampuni oleh Allah, maka bisa sebentar di neraka kemudian dilepaskan. Falamma nazala ala Sulafah, lalu tatkala dia singgah di rumahnya Sulafah, ramaha Hassan bin Thabit bi abyatin min syi'rin, maka melempar dia Hasan bin Thabit dengan syair-syair, beberapa bait syair yang dia gubah, ya. Jadi Sulafah yang membela si murtad ini kemudian diejek oleh Hasan bin Thabit dengan syair-syairnya. Karena Hasan bin Thabit ini ahli syair. Fa akhadat rahlahu, maka si Sulafah ini kemudian mengambil barang-barangnya Bushair yang murtad tadi. Fa wada'athu ala ra'siha, lalu dia taruh barang-barangnya di atas kepalanya. Thumma kharajat bihi, lalu dia keluar dengan barang-barang tersebut. Faramat bihi fil abtah, lalu dia lempar barang-barangnya di abtah. Abtah itu adalah tempat yang luas, ya, seperti padang pasir, ya. Jadi dia nggak terima gara-gara dia disinggahi oleh si murtad, akhirnya dia diejek-ejek oleh Hasan bin Thabit. Thumma qalat, kemudian Sulafah ini mengatakan, ahdaitali, kamu sudah menghadiahkan kepada saya syi'ra Hasan, syairnya Hasan. Saya jadi malu sekarang karena diejek oleh Hasan. Dan syair itu zaman dulu kalau sudah digubah itu sudah tersebar kemana-mana dengan sangat cepat, Pak. Seperti kalau sekarang kita men-share lewat WA, kemana-mana sudah tersebar, sudah masuk, gampang sekali. Ma kunta ta'tini bi khair, kamu sama sekali tidak datang kepada saya dengan kebaikan. Artinya apa? Gara-gara kamu singgah di rumah saya jadi kena batunya. Inilah tafsir untuk surat An-Nisa ayat 111 dan sebelum-sebelumnya tadi, itu kisahnya Bani Ubairik. Maka kita ambil pelajaran darinya, jangan kita meniru apa yang dilakukan oleh Bani Ubairik, maling, kemudian menuduh orang lain, kemudian murtad lagi, tidak mau mengakui kesalahannya. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan sebelum saya tutup, ada permintaan kemarin untuk disampaikan secara khusus tentang azan ketika turun hujan. Nah, ini sudah saya tulis satu tulisan dengan judul Kemasjidan, Pak. Isinya ada 4 masalah. Masalah yang pertama, jamak salat karena hujan. Ini dalilnya di sini. Masalah yang kedua, azan ketika hujan. Masalah yang ketiga, azan malam. Masalah yang keempat, shaf yang rapat. Masalah yang kelima, shaf yang lurus. Nah, ini semuanya masuk dalam judul Kemasjidan. Nah, yang ingin saya bacakan satu masalah saja, yaitu adalah azan ketika hujan. Azan ketika hujan ada 2 cara. Pilih mana, terserah. Cara yang pertama, ucapkan hayya 'alas shalah sebagai ganti hayya 'alas shalah diganti dengan shallu fi buyutikum. Nah, ini cara yang pertama, Pak. Jadi ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, biasanya apa? Hayya 'alas shalah 2 kali kan? Itu diganti shallu fi buyutikum, shallu fi buyutikum. Kemudian setelah itu langsung hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ini cara yang pertama. Dan ini cara yang paling populer di Indonesia. Cara yang kedua, silahkan dipopulerkan karena tidak banyak yang tahu. Ucapkanlah shallu fi buyutikum setelah selesai adzan. Jadi adzannya tetap normal. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Begitu la ilaha illallah. Nah, orang-orang kan sudah berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Panjenengan tambahi shallu fi buyutikum, shallu fi buyutikum. Nah, maka tempatnya itu ada 2. Boleh di hayya 'alas shalah, boleh di akhir adzan. Saya sarankan untuk yang di akhir adzan ini dihidupkan. Kenapa? Karena tidak banyak yang tahu. Bahkan mungkin sebagian ustadz pun juga tidak tahu. Karena apa? Jarang disampaikan masalah ini. Kemudian kalimatnya pun ada 2 pilihan. Boleh shallu fi buyutikum, boleh juga shallu fi rihalikum. Terjemahnya sama. Shallu salatlah, fi di dalam,
buyutikum, rumah-rumah kalian. Rihalikum juga sama, rumah-rumah kalian. Dalam bahasa Arab, buyut rumah, rihal juga rumah. Nah, silahkan ini disampaikan di masjid-masjid yang lain apabila mereka belum mengetahui ada dua sunnah yang beraneka ragam seperti ini. Ini yang dapat disampaikan, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran.